Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma R dari Prodi Ilmu Kasih NPM 2270 2010 45 ingin menjelaskan emotion pengertian. Otono tahun 1987 tergugahnya yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Sebagai contoh, menegang jantung berdebar. Yang kedua, dengan emosi manusia, sedih, senang, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, merasa jijik, dan lain-lain. Reaksi emosi dan perasaan terbagi menjadi 3. Emosi merupakan mekanisme bawah sadar yang mengontrol perilaku. Yang kedua, perasaan merupakan representasi yang disadari atau tidak disadari. Yang ketiga, bersifat subjektif dan detail. Empat komponen emosi terbagi menjadi 4. Stimulus yang mendorong reaksi, perasaan, pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas. Yang ketiga, rangsangan psikologis, respon tubuh. Yang keempat, respon perilaku, tindakan yang dilakukan. Fungsi emosi terbagi menjadi 5. Fungsi adaptif, komunikasi, hubungan sosial, perkembangan moral dan sosial, sumber kesenangan dan sakit. Emotion more than a feeling, sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif dan keyakinan. Perubahan psikologis pada tubuh dan wajah mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Proses kognitif interpretasi terhadap situasi emosional. Teori-teori emosi. 1. Logika umum, common sense. Teori James Lange, teori Conon Baer, teori 2 faktor Scatter Singer, spatial feedback hypothesis, Lazur cognitive theories. 1. Common sense. Stimulus mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan psikologis dan perilaku. 2. Teori James Lange. Stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan psikologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Ya, seperti contoh pada gambar berikut ini. 3. Teori Conon Baer. Stimulus memprovokasi emosi mengaktifkan pusat otak yang disebut talamus, yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks, menghasilkan perasaan emosi untuk organ, gairah, dan otot rangka dan perilaku. Seperti contoh. 5. Facial back test. Otot wajah mengirim pesan ke otak bahwa keduanya mengidentifikasi emosi yang kita rasakan dan mengintensifikasikan itu. Yang keenam, Lazur cognitive theory. Berdasarkan tip kita merupakan jika situasi positif, negatif, atau netral. Sebuah penilaian positif dan negatif memicu gairah baik psikologis, rasa, emosi. 4. Teori 2 faktor Scatter Singer. Kita memiliki perasaan emosi ketika 2 faktor yang hadir, yaitu ketika secara dibangkitkan secara fisiologis dan kita menafsirkan suatu emosi tertentu didasarkan pada situasi yang dihadapi. Seperti contoh bawah ini. 10 emosi dasar. 1. Joy, gembira, surprise, terkejut, anger, marah, kontek, mengejek, sange, malu, tertarik, sadness, sedih, disgust, jijik, fear, takut, guilt, merasa salah. Biopsikologi emosi. Otak, area kunci, sistem limbik, berjuang menghindari makan yang bagian penting halus, berubah detak napas jantung selama proses bertempur atau lari,
amygdala, takut dan marah, septum membran tipis dalam pusat piston menekan keadaan emosi negatif, misalnya takut. Juga lobus frontal sistem rem untuk amygdala. Cognition and emotion. The brain search for emotion. Biologi dan emotion menjelaskan dengan gairah NS otonom didorong masuk dan NS simpatis diaktifkan. Epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan denyut jantung dan tekanan darah dan meningkatkan gula darah, mempersiapkan kita untuk melawan, untuk menghindar ketika kita bisa tenang. Simpatis masuk ke dalam. Emosi positif mengaktifkan otak kiri lebih, dengan emosi negatif mengaktifkan belahan kanan lagi. Gairah dan stres benar-benar dapat membantu kita sampai ke titik tertentu. Contohnya, setelah kita mencapai titik itu, kinerja menurun. Yang kedua, intinya adalah berbeda untuk tugas yang mudah dan sulit. Emosi yang tetrahedron pertama, ada emosi baik, benevolent, emosi yang bermanfaat atau positif, dan ada emosi yang buruk, maleficent, emosi jahat atau negatif. Kedua, ada emosi aktif yang menyebabkan motivasi dan samaran. Ada emosi pasif, kelesuan tidak aktif, menjelasan. Ada 4 permutasi. Aktif positif, gembira, bekerja, berusaha mencapai target yang maksimal. Pasif positif, berusaha mencapai kepuasan atau kebahagiaan. Aktif negatif, ekspresif, kebencian atau kemarahan. Pasif negatif, depresi, putus asa. Gejala perasaan terbagi menjadi 3. Gejala psikis yang bersifat subjektif berhubungan dengan gejala-gejala mengenal, dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai etrar. Perasaan dibedakan menjadi perasaan jasmania rendah 1. Perasaan indria. Perasaan ini yang berhubungan dengan perasaan panca indera seperti asin, pahit, sedap, dan lain-lain. 2. Perasaan vital. Perasaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani seperti perasaan segar, loyo, tidak berdaya. Perasaan rohania. Perasaan keagamaan berhubungan dengan perasaan intelek berhubungan dengan kerja pikiran. Perasaan kesusilaan berhubungan dengan tata krama. Perasaan keindahan berhubungan dengan seni. Perasaan sosial berhubungan dengan sesama manusia. Perasaan diharga diri berhubungan dengan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Perasaan menurut Lesion. 1. Rasa itu rasa yang terkandung di dalam suatu kejiwaan. Rasa gembira. Netral, rasa acuh tak acuh. Dispor, rasa murung. Humor, rasa yang timbul. Perasaan dalam arti sempit suatu berkaitan dengan situasi harga diri dengan harga lain. Emosi, suatu yang menyimpang dari batas normal sehingga kadang-kadang sulit menguasai diri. Perbedaan antara emosi dan perasaan. Emosi mempunyai intensitas lebih dari perasaan. Emosi dapat menimbulkan gangguan organis macam-macam perasaan yang lain. Simpati, kecenderungan untuk merasakan seperti perasaan orang. Feeling with another person. Baiklah, di sini presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.